Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari produk kami, yaitu plan bisnis usaha manik-manik estetik yang bernama Yura Jewelry. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2. Kami beranggotakan satu Fatma Nabilah dengan NIM 2019 11.138, kemudian Safira Damayanti dengan NIM 2019 20.147, dan Lu'lu Ilma Nunihla dengan NIM 2019 20.153. Kemudian ada Ilya Faila Sofa dengan NIM 2019 20.172, dan saya sendiri Ardia Eva Rahmawati dengan NIM 2019 20.189. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pendahuluan, usaha merupakan bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing individu. Aktivitas yang memberikan keuntungan lebih seperti berdagang. Kegiatan komersial ini menjadi salah satu alat mencari nafkah di samping menjadi guru dan aparatur negara lainnya. Namun, usaha dalam berbisnis cukup memberikan laba yang menjanjikan bahkan lebih besar. Sebenarnya ada beberapa tujuan dalam usaha secara umum selain memenuhi kebutuhan hidup, yaitu meraih cita-cita dan memakmurkan masyarakat. Usaha juga dibedakan menjadi beberapa bagian menurut jenisnya, sesuaikan dengan kebutuhan dan modal, agar hasilnya lebih baik dan terarah serta tidak membuat Anda kehilangan modal dalam berusaha. Ringkasan rencana usaha. Adanya banyak peluang yang tersedia untuk membuka suatu usaha atau suatu bisnis baru, memunculkan suatu gagasan, keyakinan, dan niat untuk merintis suatu usaha baru untuk ditekuni. Hal ini disebabkan karena tersedianya peluang yang masih terbuka luas, adanya bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah dalam pengerjaannya, serta harga yang relatif terjangkau. Peluang untuk merintis usaha baru yang masih terbuka lebar, terutama suatu usaha dalam hal pernak-pernik perempuan seperti aksesoris, membulatkan tekad untuk memulai merintis usaha aksesoris tersebut. Aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau hiasan yang biasanya sering dipakai oleh seorang perempuan dengan tujuan untuk mempercantik dirinya atau agar terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, banyak sekali perempuan yang tertarik dan berminat untuk mengoleksi aksesoris-aksesoris yang lucu, unik, dan yang modelnya bagus. Deskripsi usaha. Aksesoris merupakan perhiasan atau perlengkapan yang biasanya digunakan untuk melengkapi pakaian yang kita kenakan sehingga memperelok penampilan kita. Beberapa jenis aksesoris bahkan sudah dianggap wajib dimiliki oleh beberapa orang, terutama kaum hawa. Sehingga tidak heran jika peminat aksesoris ini sebagian besar adalah wanita. Meski begitu, bukan berarti lelaki tidak menggunakan aksesoris. Lelaki juga ada yang menggunakan aksesoris, hanya saja untuk jenis dan peminatnya mungkin tidak sebanyak perempuan. Jenis-jenis aksesoris ini sangat banyak sekali di luar sana, mulai dari kalung, gelang, anting, jepit rambut, ikat rambut, hiasan kerudung, hiasan pakaian, dan banyak lagi. Item-item kecil lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Yang jelas, bentuk, jenis, harga, dan ukuran aksesoris ini sangat banyak dan bervariasi. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat usaha beads rings, beads necklace, beads bracelet, yang bahan utamanya menggunakan manik-manik yang dirangkai secara estetik dan tentunya mengikuti perkembangan tren saat ini. Strategi pemasaran. 1. Pemilihan pasar. 2. Perencanaan produk. 3. Mengenali pelanggan. 4. Melakukan promosi. 5. Menjalin interaksi yang baik terhadap konsumen. Analisis persaingan. Menjalankan usaha aksesoris wanita juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya yakni usaha aksesoris wanita memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat.
Banyak orang yang tertarik dan menekuni usaha aksesoris wanita ini. Namun, untuk memenangkan persaingan yang ada dapat dilakukan dengan trik menjual produk dalam harga tidak terlalu mahal. Barang atau produk yang dibeli selalu update, serta memberikan pelayanan konsumen yang terbaik. Sasaran, produk manik-manik yang kami buat memiliki target pasar di semua kalangan, tetapi sasaran utama yaitu para remaja muda. Dengan desain yang kekinian serta simpel namun terlihat elegan dan menarik. Kerajinan manik-manik banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai perhiasan baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Semua suka menggunakan manik-manik. Tidak hanya perhiasan atau aksesoris, manik-manik juga dapat dimanfaatkan dalam dunia interior dan fashion. Langkah-langkah pembuatan yaitu satu, siapkan bahan dan peralatan manik-manik. Pastikan kita menyiapkan seluruh bahan seperti manik-manik, benang, pemotong kawat, penahan manik-manik, lem super, tang, dan pengait untuk melengkapi pembuatan kalung, gelang, dan cincin. Dua, tentukan model dan ukuran yang akan kita buat. Saat mempertimbangkan model, mana yang ingin kita buat. Pikirkanlah faktor seperti panjangnya dan sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Ambil pita ukur Anda dan ukur sesuai yang akan kita buat. Hal ini akan memberikan kita gambaran mengenai tampilan manik-manik yang kita buat. Tiga, siapkan 2 cream bed atau penahan manik-manik, 1 penjepit kalung, dan manik-manik yang akan kita buat, kemudian potong tali manik-manik sesuai panjang yang telah kita tentukan. Lima, masukkan ujung tali melalui penjepit kalung dan gelang. Kemudian masukkan kombinasi manik prime dan gunakan tang atau alat penjepit untuk mengunci posisi manik. Kemudian pindahkan desain ke dalam tali dari papan ke tali satu persatu secara hati-hati. Pastikan untuk menyisakan tali sepanjang 7,5 sampai 10 cm di ujungnya. 6. Gunakan penjepit atau kait kalung dan kombinasi manik prime bead, lalu pasangkan prime bead pada ujung kalung yang kedua dan potong tali dengan tang dan tidak disarankan untuk memotong kawat terlalu dekat dengan prime bead. Sisa kawat sepanjang 2,5 cm yang disembunyikan di dalam lubang manik-manik sudah cukup untuk melindungi agar tidak terputus. Yang ketujuh, manik-manik siap untuk digunakan. Rincian biaya pengeluaran yaitu yang pertama manik-manik 200.000, gunting kawat 35.000, tang 50.000, benang gelang 100.000, pengait 80.000, box 50.000, lem 40.000, lain-lain 300.000, dan total semua anggaran atau rincian biaya pengeluaran yaitu 80. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.